Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Juni Sariasi, biasa dipanggil Juni. Saat ini, saya berusia 19 tahun. Di sini, saya akan menceritakan kejadian yang terjadi pada diri saya pada saat 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, saya merupakan siswi kelas 8 SMP, yang mana pada saat itu saya berusia 14 tahun. Sebagai seorang siswi kelas 8 SMP, tentunya ada banyak kejadian yang menimpa diri saya. Entah itu kejadian yang membahagiakan ataupun kejadian yang menyedihkan. Yang pertama dan yang paling utama, tentunya saya akan menceritakan kejadian yang membahagiakan terlebih dahulu. Pada saat itu, tepatnya bulan Januari, saat saya masih duduk di bangku kelas 8, sekolah mengadakan study tour ke Bandung. Tentunya saya mengikuti study tour tersebut. Dan saya sangat senang karena saya bisa keluar kota untuk pertama kalinya. Saya mengikuti study tour dan bersenang-senang dengan teman-teman saya. Menaiki bus dari Pemalang ke Bandung. Dan untuk kunjungan pertama, waktu itu saya dan teman-teman menuju ke Museum Geologi pada siang harinya. Untuk pertama kalinya saya bisa ke museum, melihat banyak sekali tulang-tulang binatang, dan di sana saya juga bisa merasakan untuk pertama kalinya di museum tersebut. Kunjungan selanjutnya yaitu ke Trans Studio Bandung pada saat malam hari. Ada banyak sekali wahana di sana, tetapi saya hanya bisa memasuki 2 wahana karena waktu yang terbatas. Wahana pertama yaitu wahana Sibelang. Di situ saya menaiki kereta mobil kecil, lalu berkeliling melihat-lihat sekitar wahana. Wahana selanjutnya, saya menuju ke suatu tempat yang mana di dalamnya terdapat binatang-binatang laut dan juga sebuah pajangan baju astronot. Setelah puas dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih, saya dan teman-teman diarahkan untuk menuju ke penginapan atau hotel. Saya sangat senang karena untuk pertama kalinya saya bisa menikmati fasilitas hotel, menonton televisi, tidur di kasur yang empuk dan juga ruangan yang ber-AC. Keesokan harinya, saya dan teman-teman saya diarahkan untuk menuju ke lobi hotel, yaitu untuk sarapan. Setelah sarapan, kami pun pergi ke pusat oleh-oleh untuk membeli barang-barang yang akan dibawa pulang. Saat itu, kami pun pulang menuju ke Pemalang. Sungguh, itu adalah pengalaman yang sangat membahagiakan bagi saya. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada saat saya berada di bangku kelas 8 SMP. Pada intinya, saat itu saya sangat bahagia. Saya bisa merasakan sesuatu yang belum saya rasakan sebelumnya. Dan saya bisa berjalan-jalan keluar kota untuk pertama kalinya. Dan itulah kejadian yang membahagiakan. Selanjutnya, saya akan menceritakan kejadian yang menyedihkan untuk saya pada tahun itu. Pada tahun itu, saya diamanahi untuk mengikuti lomba olimpiade di Universitas Pekalongan. Bukan hanya saya yang mengikuti, ada beberapa perwakilan dari beberapa kelas yang ditunjuk untuk mengikuti lomba tersebut. Dan saya termasuk ke dalam salah satunya. Setelah ditunjuk, saya pun diberi arahan dan juga pelatihan bersama teman-teman saya yang ditunjuk tadi untuk berlatih soal-soal setiap harinya. Dari latihan soal dan bimbingan bersama, belajar bersama, diskusi bersama, akhirnya semuanya selesai. Dan tibalah masa di mana saya harus mengikuti lomba tersebut. Sejujurnya, saya tidak begitu menguasai
sains, atau hal-hal yang berbau dengan pengetahuan alam. Tetapi, karena saya sudah ditunjuk, maka saya tidak bisa menolak hal tersebut. Saya pun berangkat bersama teman-teman saya pada pukul 6 pagi, karena perjalanan Pemalang ke Pekalongan itu cukup menyita waktu, sekitar 30 menitan. Sesampainya di Universitas Pekalongan, kami diarahkan untuk menunggu di lantai 3 di depan ruangan, yang mana pada saat itu saya dan teman-teman saya diperbolehkan untuk makan dan menyiapkan materi terlebih dahulu. Setelah menunggu kurang lebih 15 menit, kami pun dipersilakan untuk menuju ruangan, yaitu sesi tes pun dimulai. Tes pertama yaitu tes mengenai psikotes atau hal-hal yang berhubungan dengan psikis, dan selanjutnya adalah tes TPA atau tes potensi akademik yang berhubungan dengan sains tadi. Saya sangat gugup karena persiapan yang kurang matang dan saya juga tidak terlalu menguasai materi tersebut. Namun, saya berusaha untuk bisa menjawab semua soal yang diberikan. Setelah saya menjawab soal tersebut dan waktu sudah habis, saya dan teman-teman saya pun dipersilakan untuk menunggu hasil pengumuman keluar. Setelah menunggu, akhirnya pengumuman pun keluar dan hasilnya saya tidak lolos. Saya gagal. Ya, saya sudah duga karena banyak sekali yang belum matang dalam persiapannya, dan saya pun harus menerima hal tersebut. Dan itulah pengalaman atau kejadian yang menyedihkan yang terjadi pada diri saya pada 5 tahun yang lalu. Namun, entah itu kejadian membahagiakan atau kejadian menyedihkan, bukan berarti saya gagal dalam kehidupan. Karena kejadian-kejadian tersebutlah yang membuat saya menjadi lebih kuat dan lebih tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan yang sebenarnya akan terjadi pada saat mendatang nanti. Karena pada saat itu bukanlah akhir dari segalanya, dan sekarang juga bukan akhir dari segalanya. Karena sekarang justru merupakan awal dari permulaan kehidupan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.